Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahino dengan nomor NIM 102200143. Saya akan mempresentasikan review materi dari sosiologi hukum. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum sering digambarkan sebagai subdisiplin sosiologi akan pendekatan interdisiplin dalam studi hukum. Beberapa ahli melihat sosiologi hukum sebagai turunan bidang sosiologi, namun ada juga yang menganggap ilmu ini sebagai bidang penelitian yang terperangkap di antara disiplin hukum dan sosiologi. Sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Istilah sosiologi hukum untuk pertama kalinya dipergunakan oleh seorang Italian yang bernama Ancelotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangannya, maka sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dan dari hasil pemikiran para ahli pemikir baik di bidang hukum, ilmu hukum maupun sosiologi. Pendekatan dan aliran sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah penelitian bermetode monologik, induktif, dan taklogik murni. Normologik deduktif. Pendekatan ini semakin dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Kelahiran sosiologi hukum ditentukan oleh pemikiran para ahli hukum, termasuk filsafat hukum, yaitu mazhab formalisme, mazhab kebudayaan dan sejarah, mazhab utilitarisme, mazhab sosiologi Yusufisti dan realisme. Paradigma sosiologi hukum. Suatu perspektif dasar adanya paradigma tersebut membawa kepada kebutuhan untuk melihat hukum sebagai institusi yang mengekspresikan paradigma tersebut. Teori sosiologi hukum. Kajian strukturalisme. Kajian fungsional struktural. Yang pertama teori perkembangan, yang kedua teori equilibrium, yang ketiga teori kemajuan dan pembagian, yang keempat teori evolusi, yang kelima teori perjuangan. Hukum solidaritas sosial. Solidaritas sosial dalam karyanya The Division of Labor secara mekanis dan organis. Terminologi tersebut perlu dipahami dalam kerangka teori Durkheim mengenai masyarakat. Hukum dan perubahan sosial. Seperti yang kita pahami, perubahan dinamika masyarakat mengalami perubahan sosial berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Surjono Sukamto mengemukakan 4 kaidah hukum yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat. Yang pertama, melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun melanggar. Yang kedua, merumuskan tugas-tugas penegakan hukum. 3. Mengubah perilaku pihak ketiga yang dapat merubah perilaku pemegang peranan. Yang keempat, mengusahakan perubahan peranan, persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan. Itu yang berikutnya perencanaan sosial. Rencana sosial adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan masa depan masyarakat. Perencanaan sosial lebih bersifat preventif secara sosiologis. Perencanaan ini didasarkan ada perincian pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Perencanaan sosial profesional umumnya mempunyai peran utama, yaitu mengembangkan perundang-undangan, mengevaluasi program sosial, menciptakan model pelayanan, mengembangkan komite Dewan Nasihat.
Perencanaan sosial tingkat masyarakat. Perencanaan bersifat sektoral, peranan lebih dalam, memberi masukan sistem undang-undang pelayanan yang bersifat direct service. Hukum pembangunan sosial. Pembangunan sosial yaitu sistem perubahan keadaan menuju pada kondisi yang lebih baik atau sebagai upaya yang dilakukan secara terencana untuk menuju pada perubahan sosial dalam masyarakat maupun sebenarnya pembangunan tidak sama dengan perubahan sosial. 3 hal penting dalam perubahan mengenai hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Adanya supremasi hukum karena dalam masa pembangunan 1967 sampai 1997 bangsa Indonesia mengalami keadaan di mana kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat lemah. Yang kedua, reformasi sistem hukum lebih menampilkan sistem pemerintahan yang demokratis dalam hukum Indonesia dan memberdayakan kedua asas utama yaitu kebebasan dan persamaan. Yang ketiga, rekonstruksi kekuasaan peradilan. Dengan hal tersebut, maka dalam negara demokrasi menjunjung tinggi supremasi hukum. Warga negara maupun orang asing harus dapat melawan kewenangan-kewenangan melalui suatu sistem peradilan yang adil serta berwibawa. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.